Shalom adik-adik, happy Sunday. Yuk semuanya kakak undang buat bangkit berdiri, kita Ayo, mau ayo. memuji nama Tuhan Yeay. sama-sama. Semua tepuk tangan ya. Setiap hari aku baca firman-Nya, tidak lupa melakukannya juga. Karena ku sayang Yesus, karena ku cinta Yesus. Yeay. Setiap hari aku baca firman-Nya, tidak lupa melakukannya juga. Karena ku sayang Yesus. Karena apa? Karena ku cinta Yesus. Sama-sama ya. Ku kan bertambah besar, juga bertambah pintar, amin. Dikasihi Allah dan manusia, aku baca firman-Nya. Lagi ya, yeay. Setiap hari aku baca firman-Nya, yeay. Tidak lupa melakukannya juga. Karena ku sayang Yesus, karena ku cinta Yesus. Sama-sama semua. Ku kan bertambah besar, amin. Juga bertambah pintar, dikasihi Allah dan manusia. Aku baca firman-Nya. Lagi ya, aku kan bertambah besar. Bukan bertambah besar, juga bertambah apa? Juga bertambah pintar, dikasihi Allah dan manusia. Aku baca firman-Nya, aku baca firman-Nya. Aku baca firman-Nya, yeay. Lagi ya. Aku baca firman-Nya, yeay. Haleluya. Adik-adik, siapa yang di sini semuanya anak-anak Allah, boleh angkat tangan yang di rumah? Yeay, kita mau bernyanyi lagi buat Tuhan. Aku anak Allah. Yeay. Tepuk tangan lagi ya. Aku anak Allah. Jempolnya ya. Luar biasa. Ku punya kuasa melakukan semua. Karena aku adalah anak Allah. Aku anak Allah. Aku anak Allah. Luar biasa.
luar biasa. Ku punya kuasa melakukan semua karena aku adalah anak Allah. Haleluya, haleluya, aku adalah anak Allah. Haleluya, haleluya, aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Hey. Aku adalah anak Allah. Siapa kita? Aku adalah anak Allah. Amin. Hey. Yeay, haleluya. Yeay, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari adik-adik siapkan hatimu dengan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi Bapa. Bersekutu denganmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ku datang di mesbahmu, ku bawa korban syukurku. Terimalah Tuhan persembahanku, jadikan aku penyembahmu. Kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku datang di mesbahmu, ku bawa korban syukurku. Terimalah Tuhan persembahanku, jadikan aku penyembahmu. Ku ingin lebih dekat padamu. Oh, ku ingin lebih dekat padamu. Telah ku rasakan cintamu, telah ku rasakan kasihmu, bawa ku dekat padamu, Yesusku. Terima kasih Bapa. Saat ku datang di mesbahmu, ku bawa korban syukurku. Terimalah Tuhan persembahanku, jadikan aku penyembahmu. Oh, ku ingin lebih dekat padamu.
kita sama-sama sembah Tuhan hari ini. Katakan haleluya. Ayo keluarkan penyembahanmu adik-adik. Kita mau sama-sama sembah Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Adik-adik tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Biarlah setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum bagimu ya Bapa. Ini setiap kami, ini hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa lewat kakak-kakak yang akan bercerita hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau duduk diam Tuhan. Pakai kami Bapa lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan amin. Hai. Jadi aku Fanny. Aku hari ini bakal MC. Ya udahlah, lihat aja. Ini kayak ada video deh. Udah lihat aja, coba deh nonton dulu deh videonya. Jesus told a story about a Jewish man who lived in Jerusalem. One day, the man decided to visit his friends in Jericho. He set out on his journey, enjoying the beautiful sunshine. What a great day for a long walk. But on his journey, two robbers appeared from out of nowhere. Somebody help! The robbers took the man's stuff and beat him up. They left him laying beside the road, nearly dead. Soon, a priest came along on the road. This seemed like good news since priests were known to be close to God and good helpers. Please, help me. But the priest saw the wounded man and he pretended he didn't. Instead, he crossed to the other side of the road and kept walking. Next, a man who worked in the temple walked by. This seemed like good news. If this guy worked in the temple, he must be close to God and willing to help. Please, help me. But the temple assistant pretended not to see the man dying beside the road. He crossed to the other side of the road and kept walking. Next, a Samaritan came along. The Jewish man didn't expect him to stop. Everyone thought Samaritans weren't very nice or helpful. But the most unexpected thing happened. The Samaritan stopped. He got into the ditch with the Jewish man and bandaged his wounds. Thank you for stopping to help. The Samaritan loaded the hurt man onto his donkey and took him to an inn. He paid for the Jewish man's room and asked for them to take care of him. Do you think it's better to look like someone who helps others, or to actually be someone who helps others? Jesus asks us to be someone who helps, just like the Good Samaritan. Oke, gimana adik-adik? Udah nonton videonya? Udah ngerti kan? Gak usah dijelasin lah ya. Udah asik. Kak Fani, kok Kak Fani di sini sih? Lah, aku lagi syuting deh ya. Aku lagi MC. Gimana sih? Bukannya hari ini jadwal aku ya? Apaan sih, hari ini tuh jadwal aku deh ya. Ngapain aku bangun pagi jauh-jauh syuting? Masa aku, apaan sih? Kayaknya kakak salah lihat deh. Coba kakak Enggak lah, cek makanya dulu kamu itu jadwal. kalau dapat informasi
syuting kayak gini ya kamu baca, kamu pahamin gitu loh. Orang ini jadwal aku. Tapi Kak, tadi aku barusan lihat jadwal, kayaknya perasaan aku deh jadwalnya. Enggak, coba aja kamu cek sendiri lah. Iya deh Kakak tenang dulu ya, nih aku mau cek dulu. Cepet. Duh, sebel banget sih sama dia. Tapi aku ingat, kan Tuhan ngajarin aku buat sabar dan tetap mengasihi. Nih, Kak Fani lihat deh jadwalnya. Mana. Ya udah maafin aku ya. Ya aku salah lihat jadwal. Harusnya aku tanggal 30 bukan tanggal 16. Gak apa-apa Kak Fani. Kok kamu masih baik kayak gitu sih? Padahal tadi aku udah marah-marah tau. Ya kan Tuhan Yesus udah ajarin kita buat tetap sabar. Kenapa ya dia masih baik sama aku? Padahal aku itu udah nyebelin banget, udah rebut acara dia. Apakah ini arti dari sebuah kasih? Shalom adik-adik. Wah, seneng ya. Hari ini kita jumpa lagi. Ya, gimana ya kabarnya adik-adik? Wah, kakak seneng pasti kabarnya kalian semuanya baik-baik. Adik-adik, pada minggu hari ini kakak mau cerita tentang kasih. Tapi sebelumnya kita buka dulu yuk Alkitab kita. Kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik, perintah Tuhan yang pertama kita harus apa? Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Yang kedua, kita disuruh mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, yang pertama adik-adik, gimana ya cara mengasihi Tuhan itu ya? Cara mengasihi Tuhan yang pertama, kita tuh harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Nah, itu nolong orang tua, itu sama juga. Kita tuh sayang sama Tuhan, sama juga kita tuh menuruti perintah Tuhan. Nah, yang kedua, kasih sesama manusia. Kita tuh nggak boleh berantem, nggak boleh musuh-musuhan adik-adik. Nah, selanjutnya kita baca lagi yuk Alkitab kita yuk, kita buka lagi yuk di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 ayat 43 dan 44. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari ayat ini, Tuhan bilang lagi, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Duh, gimana ya Tuhan ya? Masa musuh sama Tuhan kita disuruh benci? Terus Tuhan bilang apa? Tadi katanya, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Tanya, gimana Tuhan? Mau berdoa buat musuh kita, ngelihatnya aja udah sebel, ngeliat mukanya aja udah kesel, tapi disuruh berdoa. Terus disuruh kita mengasihi lagi, ya kan? Nah, itulah adik-adik firman Tuhan. Tuhan bilang kita tuh nggak boleh benci, nggak boleh marah, ya nggak adik-adik. Tapi ya gimana ya? Ini yang paling berat ya adik-adik ya. Kita aja kalau misalnya sebel sama orang, lihat mukanya aja rasanya tuh udah nggak mau buang muka. Gimana kita suruh berdoa, suruh mengasihi dia ya. Oh ya adik-adik, kakak mau cerita nih adik-adik. Kakak waktu itu juga punya temen ya adik-adik. Temennya itu ngeselin deh. Dia kan pinjam buku ya sama kakak, buku cerita. Kakak sendiri tuh belum baca tuh buku cerita itu tuh gitu kan. Terus dia pinjam. Udah pinjam, kakak kasih pinjam deh. Terus udah 1 minggu, udah 2 minggu kakak tanya sama temen kakak, gimana? Udah selesai belum bukunya? Tuh kan. Terus dia bilang, belum selesai bacanya. Oke, kakak tungguin lagi deh. Kurang lebih udah 1 bulan. Terus kakak tanya, gimana bukunya?
dia malah marah sama kakak. Ntar juga kalau udah selesai dibaca, dikembaliin bukunya, nggak usah tanya-tanya terus. Ya udah deh, kakak diemin aja. Udah hampir 2 bulan kakak tanya lagi dong. Kakak juga kan belum cerita, belum baca buku cerita itu kan. Terus kakak tanya lagi gimana? Dia dengan seenaknya bilang, bukunya hilang gitu. Waduh, kakak marah tuh, kakak kesel. Gimana ya gitu kan. Tapi ya kan, ya udahlah kakak bilang gitu kan. Tapi kakak tuh males deh ngeliat muka dia. Besok-besoknya lagi tuh kakak males ngeliat mukanya dia. Nah, pas 2 hari kemudian kakak denger dia tuh sakit. Teman-teman kakak tuh pada mau nengokin dia, mau doain dia. Kakak males kakak mau besuk dia, mau nengokin dia, mau doain dia. Tapi kakak ingat lagi sama perintah Tuhan. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Akhirnya, yaudah deh kakak dateng, kakak doain, ya kan? Kakak ampunin dia, sembuh. Gitu kan. Terus, udah gitu akhirnya dia datang ke kakak. Terus dia minta maaf sama kakak. Dia bilang, maaf ya, yang kemarin sebenarnya bukunya ada, aku suka sama buku ceritanya. Dia bilang gitu, bukunya ada nih, aku kembaliin. Terus dia meluk kakak. Itulah makanya, karena kakak mengasihi dia, ya kan, kakak nggak bales kejahatannya dia, akhirnya dia juga bales semuanya. Oh ya adik-adik, di sini ya adik-adik, kan Tuhan bilang kita harus mengasihi, ya kan. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya di sini. Di sini siapa adik-adik yang punya teman? Kalau bisa gini adik-adik, adik-adik tulis di buku, teman yang saya sukai. Terus di sebelahnya, teman yang saya benci. Wah, kalau teman yang disukai pasti gampang nulisnya tanpa mikir. Si A, si B, si C. Nah, kalau teman yang dibenci, kita mulai agak lama nih nulisnya. Mikir, mana ya orang aku benci sama dia, tapi disuruh doain. Tapi nggak boleh adik-adik, kita harus ingat lagi, balik lagi ke firman Tuhan yang pertama. Tuhan bilang apa? Kita harus mengasihi sama manusia dan mengasihi musuh kita dan berdoa bagi dia. Oke adik-adik, tulis juga adik-adik. Misalnya yang dimusuhi itu si A, si B, kita tulis. Nah, mulai malam hari ini adik-adik, kita berdoa buat mereka. Buat yang kita kasihi, buat yang kita musuhi, kita berdoa bagi mereka. Kita nggak tahu mungkin adik-adik apa ya yang dia alami saat ini, apa yang jadi permasalahannya dia, tapi kita berdoa, pasti Tuhan tolong adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan, ya kan adik-adik? Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Nah adik-adik, kan tadi udah lihat ya kakak MC yang pertama sukanya marah-marah, nggak sabar. Nah kakak MC yang kedua itu sabar banget. Nah kakak ini mau tanya, kalau misalnya adik-adik berhadapan dengan teman yang seperti itu, apa yang akan adik-adik lakukan? Nah mungkin kalau kakak Hani sendiri, kakak Hani mungkin gak bakalan sabar, kakak Hani mungkin akan ikut bete juga. Tapi kan Tuhan Yesus ngajarin kita untuk saling mengasihi. Apalagi itu teman kita. Jangankan teman kita, musuh kita pun harus kita kasihi. Nah, seperti ayat hafalan kita nih adik-adik, Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik, walaupun banyak teman adik-adik atau keluarga adik-adik yang bikin kesel, adik-adik harus selalu mengasihi mereka. Oke? Nggak boleh ada yang kesel, nggak boleh ada yang dendam. Oke adik-adik? Adik-adik jangan lupa untuk follow Instagram kita di BethlehemKids_GKSI dan subscribe channel YouTube-nya GKSI Bethlehem supaya adik-adik gak ketinggalan informasi-informasi penting nih. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Yeay. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.